Mustahil dibenarkan melakukan Taurat. Begini penjelasannya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Pak Pendeta HTD, Roma 3 ayat 20. Ya. Tidak pernah ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Maksudnya gimana, Pak? Yang belakang dulu ya, dari belakang. Karena hukum Taurat itu orang mengenal dosa, itu dulu yang kita bahas. Roma 3 ayat 20. Di dalam Roma 5 ayat 13. Sebelum ada hukum Taurat, dosa perbuatan tidak diperhitungkan. Nah, ini dia. Jadi Roma 3 ayat 20 di ayat bagian akhir itu, ya, karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab sebelum ada hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan. Anaknya Lot, perempuan 2, bersetubuh dengan ayahnya. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa, Pak? Kan belum ada hukum Taurat. Ya. Apalagi ya, misalnya Musa. Musa pernah membunuh orang orang Mesir. Lalu disembunyiin di pasir. Apakah itu dosa? Enggak. Kenapa enggak diperhitungkan dosanya? Karena belum ada hukum Taurat. Contoh lain misalnya Nuh itu juga banyak ya, banyak berbuat dosa. Ya. Belum diperhitungkan. Ini dosa perbuatan ya, Bapak Ibu Saudara. Dosa perbuatan belum diperhitungkan karena belum ada hukum Taurat. Tetapi Kain ini karena iman, ya loh, dia dosa karena iman, maka alam maut. Demikian pula Sodom Gomora. Ini dosa karena iman, imannya dosa. Tidak ditemukan 10 orang percaya di kota segede itu, Sodom Gomora. Maka dimusnahkan. Oke, kita kembali ke hukum Taurat ya. Melakukan hukum Taurat tidak mungkin. Obatnya apa, Pak? Saya memakai kata obat ya. Di zaman, andaikan kita hidup di zaman Taurat, zaman Musa, mengenal dosa dong ya. Kita tidak mungkin dibenarkan. Hukum Taurat itu kita lakukan udah pasti gagal. Pasti gagal. Obatnya apa? Obatnya korban 5 macam. Nah itu dia. Makanya tidak pernah ada orang itu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, enggak ada. Harus imannya itu pada Yahweh, lalu melakukan hukum Tauratnya kan gagal. Diobati pakai korban yang 5 macam itu. Paham sampai sini? Saya ulang pelan-pelan. Seseorang yang hidup pada zaman hukum Taurat dari Musa sampai Maleaki, kalau sebelum Musa itu tidak diperhitungkan dosa-dosa, enak ya Pak, mendingan balik lagi ke zaman sebelum Musa. Itu kan maunya kamu, ya. Sebelum ada hukum Taurat ya. Dosa-dosa tidak diperhitungkan, lalu yang disebut hukum Taurat itu ya sejak Musa sampai Maleaki, ya, orang tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat. Orang harus beriman hanya pada Yahweh, Allah yang benar. Ya, Allah yang benar adalah Yahweh di dalam Yeremia 10 ayat 10. Terus melakukan hukum Taurat, betul. Kalau nggak melakukan bisa mati dirajam. Kalau melakukan pun tidak mungkin bisa sempurna. Obatnya apa Pak? 5 korban. Clear toh? Penjelasan ini sangat simple dan very very clear. Yesus Tuhan dan Allah,
Dia duduk di tahta, dalam terang tak terhampiri. Yesus Maha Kuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya, harus dipuja dalam setiap hidup kita, harus disembah satu-satunya Tuhan Allah. Kita muliakan Allah di dalam nama Kristus, sebab Tuhan Allah Yesus Kristuslah namanya. Jadi very clear ya. Dulu di zaman hukum Taurat tidak pernah ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu dibenarkan karena apa, Pak? Karena beriman pada Yesus Yahweh waktu itu. Lalu melakukan hukum Taurat pasti gagal, diobati pakai 5 korban. Clear. That's it. Haleluya. Amin.